Yo Sobat Telur, selamat datang di channel yang akan mereview film-film bergenre horor, misteri dan thriller yang baru Minja tonton. Kali ini Minja akan mereview sebuah film produksi Netflix bergenre misteri thriller fiction yang disutradarai oleh Choi Hang Yong dan dinaskahi oleh Park Eun Kyo dan dibintangi oleh Gong Yoo, Bae Dona, Lee Jun, Lee Moo Seng, Kim Sun Young serta sederet pemain pendukung lainnya. Film yang terdiri dari 8 episode ini menjadi salah satu film Netflix yang ditunggu-tunggu hari peluncurannya tanggal 23 Desember 2021 kemarin. Karena selain didukung aktor kawakan Gong Yoo, juga karena genre misterinya yang katanya bakal bikin penonton penasaran. Nah, genre misteri ini genre yang paling Mince suka ini sob. Apa benar cerita misterinya bikin kita penasaran? Mari kita review bersama-sama. Tapi ingat sob, review ini mengandung spoiler. Scenes dibuka dengan menampilkan sebuah tim awak pesawat luar angkasa yang mengalami kecelakaan di bulan. Semua awak tampak panik. Sebagian awak berusaha mengontrol sistem navigasi, sebagian lagi membantu para awak yang terluka. Seorang anggota tim wanita tampak baru tersadar dan melaporkan pada Kapten Tin bahwa air masuk ke dalam pesawat. Mereka berdua serentak memandang keluar jendela dan adegan pun menampilkan pesawat mereka yang ternyata berada di bibir jurang di bulan. Lalu cerita pun dimulai. Adegan kemudian menampilkan kejadian flashback sebelum kecelakaan pesawat itu terjadi, di mana di dunia sedang dalam krisis global kekurangan air, pertanian anjlok karena sungai-sungai mengering, permukaan laut surut drastis, angka kematian bayi meningkat karena air yang terkontaminasi. Badan Sumber Air Dunia memprediksi bahwa persediaan air dunia akan menurun hingga 40% dalam 10 tahun ke depan. Seorang mantan ahli astrobiologi bernama Song Ji-an yang sekarang berprofesi sebagai ahli ekologi sedang didatangi oleh Kim Jae-sun, wakil direktur dari Badan Antariksa Nasional atau SAA, untuk meminta agar Song Jian mau bergabung dalam sebuah tim elit sehubungan dengan suatu misi di pangkalan Balhae. Song Jian teringat kenangannya 5 tahun lalu saat ia masih bekerja sebagai ahli astrobiologi yang bergabung dengan SAA. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menerima tawaran ketua Kim. Dr. Song akhirnya menghadiri pertemuan dengan petinggi SAA, yaitu Direktur Choi dan ketua Kim. Dalam pertemuan itu juga hadir anggota tim terpilih lainnya, yaitu Han Yun Jae sebagai kepala tim, Letnan Ryu Tae-suk sebagai kepala teknisi, Dr. Hong Ga-yong sebagai tim medis, Gong So-hyuk sebagai kepala keamanan, Kim Hee-sun sebagai pilot, dan seorang bernama Hwang sebagai orang yang pernah membangun pangkalan Balhae dan pernah tinggal dalam waktu lama di pangkalan Balhae. Dalam pertemuan itu, Ketua Kim menyampaikan bahwa mereka semua adalah tim yang akan mengemban misi ke bulan untuk mengambil sebuah sampel yang disimpan di sebuah kapsul dalam suhu rendah di pangkalan Balhae. Pangkalan Balhae adalah sebuah pangkalan antariksa di bulan milik Badan Antariksa Nasional yang sudah tak beroperasi sejak 5 tahun lalu karena suatu insiden yang menewaskan 117 anggota krunya. Sampel itu harus mereka jaga berada dalam suhu rendah dan diketahui tertinggal pada 3 lokasi di pangkalan itu. Mereka hanya perlu mengambil 1 sampel saja untuk dibawa pulang ke bumi. Adapun waktu mereka dalam misi itu adalah hanya 24 jam. Dr. Song menanyakan zat apa yang harus mereka ambil itu, tetapi baik Direktur Choi maupun Ketua Kim memberikan alasan bahwa mereka sendiri tidak memiliki informasi detail mengenai sampel zat yang akan diambil mereka itu. Dr. Song merasa aneh mereka tidak diberitahu zat apa yang akan mereka ambil. Namun Dr. Choi mengalihkan pembicaraan dengan menambahkan bahwa Kapten Han adalah penanggung jawab dari misi itu, sedangkan Dr. Song bertanggung jawab pada sampel itu. Adapun tim mereka diberi nama Nuri 11. Sepertinya sob, salah satu misteri yang akan diungkap dalam cerita ini nanti akan ada hubungannya dengan insiden 5 tahun yang lalu. Kita lanjut saja sob ya. Seluruh tim akhirnya bersiap untuk berangkat. Tiba-tiba masuk anggota baru, yaitu Lee Gi-soo sebagai co-pilot menggantikan co-pilot yang terpilih sebelumnya. Pilot Kim tampak tidak menyukai co-pilot Lee dan merasa familiar dengan co-pilot Lee. Namun co-pilot Lee hanya tertawa dengan wajahnya yang menurutnya pasaran. Pesawat pun akhirnya lepas landas. Mereka memasuki orbit sesuai jadwal. Sesuai jadwal, tim akan tiba di orbit bulan pada pukul 9:06. Kapten Han diberitahu bahwa selama 2 jam mereka tidak akan bisa menghubungi pangkalan bumi karena akan ada hujan meteor.
Para anggota mulai membicarakan Huang yang ternyata sangat pendiam dan tidak pernah berbicara pada anggota tim lain. Nah, Mince penasaran ini sob dengan Huang dan co-pilot Lee ini. Siapa mereka ini sebenarnya? Juga apa hubungannya Dr. Song dengan pangkalan Bai? Karena Dr. Song tampak antusias ketika tahu misi itu berhubungan dengan pangkalan Bai. Oke, kita lanjut saja sob. Ketika mereka akan tiba di titik landasan orbit dalam 7 menit lagi, tiba-tiba pesawat bergetar. Kapten Han dilaporkan bahwa ada kerusakan pada eksterior pesawat dan skrup pada bagian eksterior itu akan lepas saat pesawat memasuki orbit landasan. Kapten Han memerintahkan untuk melepaskan modul pesawat, yaitu bagian yang saat ini ditempati tim meskipun beresiko merubah lokasi titik landasan. Semua kru bersiap untuk suatu benturan dan mulai mengencangkan sabuk pengaman. Modul pun meluncur cepat ke permukaan bulan dan akhirnya mendarat dengan benturan keras. Modul terus meluncur hingga akhirnya berhenti tepat di ujung jurang sebagaimana pada scenes pembuka film tadi sob. Lalu Kapten Han memerintahkan agar semua tim keluar dari modul pesawat karena modul dalam keadaan terbalik. Saat mereka keluar dari modul, tak lama modul pun terjatuh ke jurang. Seluruh tim selamat, namun Huang mengalami patah tulang rusuk yang menekan paru-paru sehingga ia sulit bernafas. Padahal pangkalan Balhe masih berjarak 7,9 km lagi dari titik mereka. Mereka pun akhirnya sudah tak dapat lagi menghubungi pangkalan bumi dan mereka harus bertahan sampai mereka diselamatkan. Kapten Han dan anggotanya pun akhirnya memilih terus berjalan menuju pangkalan Bai karena waktu yang diberikan dalam misi mereka itu hanya 24 jam sebelum mereka kehabisan oksigen. Akhirnya dari kejauhan mereka pun melihat pangkalan Balhe yang ternyata berada tepat di pinggir jurang. Rupanya Huang sudah mulai tidak kuat dengan lukanya. Ia menyebut kata air. Kapten Han mengira bahwa Huang kehausan. Karenanya ia memberikan persediaan air dalam botol minum mereka. Namun Huang menolak dan menepis botol minum itu dan masih saja terus menyebut kata air. Lalu Huang pun tewas. Kapten Han meletakkan botol minum berisi air di tangan Huang, lalu dengan terpaksa harus meninggalkan jasad Huang. Kapten meminta kepada anggotanya untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, Dr. Song memperhatikan botol minum yang diletakkan Kapten Han di tangan jasad Huang. Ia bingung mengapa Huang menolak meminum air itu. Nah, pasti ada sesuatu ini sob. Mengapa Huang sebagai satu-satunya anggota tim yang dulu pernah tinggal lama di pangkalan Balhe menolak meminum air persediaan mereka? Oke, kita lanjut saja untuk mengetahuinya sob. Tepat saat oksigen tersisa 1% lagi, mereka pun tiba di pangkalan Balhe dan berhasil masuk ke dalamnya. Adegan kemudian beralih pada Dr. Song dahulu, di mana ia sedang berusaha membuka suatu file di komputer namun gagal masuk karena password yang salah. Tiba-tiba ia teringat masa bersama almarhum ibunya, lalu teringat sesuatu dan mengetikkan suatu password dan file itu pun terbuka dan tertulis di layar ditemukan Luna. Dr. Song pun terpana. Sebelum berangkat ke bulan, Dr. Song sempat bertanya pada Huang bahwa apakah Huang tahu tentang Luna. Huang berkata bahwa Luna adalah tempat penyimpanan data di pangkalan Balhe. Adegan lalu beralih kembali di masa di mana anggota tim berhasil masuk ke dalam pangkalan Balhe. Beruntung semua fungsi mesin di pangkalan itu masih berfungsi. Mereka langsung mengisi oksigen dengan peralatan di sana, lalu menghidupkan mesin gravitasi sehingga mereka dapat leluasa berjalan seperti di bumi di dalam pangkalan itu. Mulailah mereka mengeksplorasi tempat itu. Tiba-tiba mereka menemukan jasad seseorang yang diduga merupakan petugas bayaran yang tewas karena tenggelam. Karena Dr. Hong menemukan bekas busa lendir di sekitar mulut dan paru-paru yang membengkak yang merupakan ciri seseorang yang tewas karena tenggelam. Semua heran karena bagaimana mungkin pangkalan itu bisa tenggelam di bulan yang tidak ada sumber airnya. Mereka pun melanjutkan eksplorasi mereka. Saat itu adegan menampilkan seorang anggota tim yang tidak ditampakkan wajahnya yang memiliki alat komunikasi. Ia sedang melaporkan kepada pangkalan di bumi bahwa target telah tercapai. Wah, sepertinya salah satu anggota tim ini ada yang menjadi kaki tangan pangkalan di bumi tanpa sepengetahuan anggota lain dalam misi ini sob. Oke, kita lanjut. Tim terus berjalan menyisiri ruang tiap ruang. Tiba-tiba So Chan bergumam bahwa ia merasa aneh karena sesuatu alat detektor radiasinya, tingkat radiasi di pangkalan itu normal.
Dr. Song langsung berkata, apakah pemerintah telah berbohong bahwa sebenarnya insiden yang terjadi di pangkalan 5 tahun lalu bukanlah dipicu oleh adanya radiasi, karena jasad yang mereka temukan tadi juga tewas bukan karena terkontaminasi radiasi. Kapten Han yang mendengar itu tak mengacukan diskusi timnya, bahkan ia meminta mereka untuk langsung mencari ruang pusat komando. Dr. Song protes karena harusnya Kapten Han memeriksa kejanggalan itu terlebih dahulu, tapi Kapten Han mengingatkan Dr. Song bahwa misi mereka adalah membawa sampel, bukannya menyelidiki penyebab insiden pangkalan Balhae. Dr. Song pun akhirnya terdiam. Sesampainya di ruang pusat komando, mereka berhasil menyalakan mesin-mesin di pangkalan termasuk lampu-lampu. Karena sampel itu diduga tersimpan pada 3 lokasi, maka Kapten Han membagi tim menjadi 3 kelompok. Kapten Han memimpin kelompok ke lokasi 1, Letnan Ryu Tae-suk memimpin kelompok ke lokasi 2, sedangkan Dr. Song memimpin kelompok ke lokasi 3. Bila ada salah satu kelompok yang menemukan sampel, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah mengecek pengatur suhu kapsul, di mana bila kapsul berada pada suhu rendah, maka lampu kapsul akan berwarna hijau. Namun bila lampu kapsul berwarna merah, maka kapsul jangan disentuh dan harus segera dilaporkan kepada Dr. Song tentang penemuannya itu. Tiap kelompok pun akhirnya mulai berpencar menuju lokasi diduga di mana sampel berada. Dalam perjalanannya, kelompok Kapten Han menemukan ruangan di mana ternyata banyak terdapat jasa para kru pangkalan Balhae dengan ciri kematian seperti karena tenggelam. Kapten Han melaporkan temuannya pada kelompok lain. Dr. Song meminta agar sebaiknya mereka ke ruang medis untuk melakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian mereka demi keselamatan tim. Kapten Han kembali tegas mengingatkan Dr. Song agar tetap fokus pada misi tim daripada hanya memenuhi hasrat rasa penasaran Dr. Song sendiri. Dr. Song terkejut dengan perkataan Kapten Han yang seolah-olah mengetahui misi pribadinya. Nah, Dr. Song tiba-tiba teringat dengan pembicaraannya sebelum berangkat ke bulan dengan Choi, di mana ternyata sob, kenapa Dr. Song ini begitu antusias ikut misi ke pangkalan Balhae? Ternyata itu adalah karena kakak Dr. Song adalah salah satu kru yang meninggal di pangkalan Balhae, dan SAA berjanji akan membawa pulang jasad kakaknya Dr. Song sebelum pangkalan itu ditutup secara permanen. Jadi tujuan utama Dr. Song ini sepertinya adalah mencari jasad kakaknya dan mengetahui apa penyebab tewasnya kakaknya. Oh begono. Oke lah, kita lanjut sob. Akhirnya kelompok Kapten Han tiba di lokasi 1, tapi mereka hanya menemukan kapsul-kapsul kosong yang berantakan dan berserakan di lantai terlepas dari tempatnya yang seharusnya berada pada lubang-lubang di dinding. Kapten Han pun memutuskan bergabung dengan kelompok 2. Adapun kelompok 2 berhasil menemukan lokasi 2 dengan keadaan yang berantakan sama seperti lokasi 1. Tapi mereka menemukan satu jasad dengan ciri kematian yang sama seperti jasad-jasad sebelumnya. Tiba-tiba Sochan melihat sebuah kapsul dengan lampu hijau tepat berada di samping mayat. Ia berusaha mengambilnya dan saat itu ia terkontaminasi dengan jasad yang secara kasat mata ternyata menyebarkan partikel-partikel di udara yang terkontak dengan Sochan yang saat itu dekat sekali dengan jasad. Usaha Sochan sia-sia karena kapsul dengan lampu hijau ternyata kosong sob. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan lokasi 2. Sementara itu kelompok Dr. Song sudah tiba tepat di depan pintu lokasi 3. Tiba-tiba Dr. Song diberitahu bahwa alat pendeteksi telah mendeteksi adanya makhluk hidup lain di sekitar itu. Seorang anggota pun berpisah untuk mengeceknya. Saat co-pilot berdua saja dengan Dr. Song, co-pilot Lee menyampaikan bahwa ia setuju dengan pendapat Dr. Song bahwa agar sebaiknya lebih dahulu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pangkalan itu. Ia menawarkan agar Dr. Song mengecek ke ruang medis guna menemukan petunjuk apa penyebab kematian para kru sebagaimana keinginan Dr. Song. Dr. Song pun setuju dan segera pergi meninggalkan co-pilot Lee. Saat co-pilot Lee telah sendirian, ia berusaha masuk sendiri ke lokasi 3. Setelah tiba di dalam, dengan hanya bantuan sebuah senter, ia melihat banyak kapsul yang berserakan di lantai. Namun tiba-tiba senternya terjatuh dan masuk ke sebuah celah. Co-pilot Lee berusaha menggapainya, tapi senter tiba-tiba mati dan seperti ada sesuatu yang menarik senter itu makin jauh ke dalam celah. Co-pilot Lee sempat terkejut, tapi ia tetap berusaha menggapainya. Dan saat itu, ia melihat sebuah lampu hijau di sudut celah. Adegan kemudian tiba-tiba beralih menampilkan Sochan yang mulai lemas dan memerah. Tiba-tiba dari kupingnya sob mengeluarkan cairan air. Lalu adegan beralih kembali menampilkan Dr. Song yang berlari-lari kecil masih mencari keberadaan tempat ruang medis. Lalu episode 1 dan 2 pun di end.
Wah, seru ini sob. Bikin Mince makin kepo pengen tahu kelanjutannya. Jadi nanti kita segera lanjut episode 3 dan 4 ya sob. Terima kasih sudah mampir ke Demen Alur Channel dan mohon dukungannya agar Mince tetap semangat membagikan kelanjutannya. See you.